Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fil aqidah, hayya bina نبدأ دراستنا في هذا الصباح السعيد بقراءة أم القرآن. عسى الله أن يسهل أمورنا خصوصا في تعليم اللغة العربية ويؤتينا منه علوما نافعة لرضاء الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah bahasa Arab untuk semester 2. Dan pada kesempatan ini juga tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan sebagai dosen pengampu untuk sama-sama mensukseskan mata kuliah bahasa Arab ini. Yang juga sebelumnya kita sudah bertemu secara langsung dan pada hari ini kita sifatnya online. Adapun Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat 2. Nah, pada kesempatan ini kita bahasa Arab itu menjadi sosok yang sangat dibutuhkan, sosok yang sangat diperlukan di berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa maupun dosen sendiri serta para pengusaha. Nah, dan sebagainya ya. Hal ini disebabkan apa? Karena perkembangan bahasa Arab yang mampu bersaing di era global pada saat ini, seperti halnya dalam perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Nah, dengan ini bahasa Arab juga terlebih lagi di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim atau orang Islam, tentu mereka atau kita ya sangat membutuhkan yang namanya bahasa Arab, karena bahasa Arab ini sebagai alat juga dalam memahami sebuah Al-Quran ataupun As-Sunnah atau hadis. Nah, sebenarnya mempelajari bahasa Arab itu sangatlah mudah. Mengapa demikian? Asalkan kita ada kemauan dan usaha untuk mempelajarinya. Adapun pembelajarannya dapat kita temukan di ranah pendidikan ya, di lapangan pendidikan atau bahkan di kursus-kursus yang sekarang yang baik sifatnya itu online maupun offline ya. Nah, sebagai catatan penting juga kalau kita ingin belajar bahasa Arab, bagaimana kita itu setiap harinya untuk terus menambah pembendaharaan produk, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bukan berlaku bahasa Arab saja, bahasa-bahasa yang lain pun demikian. Sama halnya seperti bahasa Inggris, bahasa Cina maupun bahasa lainnya. Artinya Al-Quran di sini
jelas ya berbahasa Arab. Dalam sebuah penelitian ditemukan, nah, riset yang menunjukkan data empiris, data yang sangat luar biasa mendukung fakta bahwa menterjemah dan menghafal terjemah Al-Quran itu sangat mudah. Apa demikian dalam riset ini? Pertama itu, Quran memiliki 2065 mufradat, terdiri dari 1676 mustaq dan 389 jami'. Kemudian produk tersebut di atas produk tersebut diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 77.000 kali, 77.865 kali. Ini riwayat Imam Hafiz ya. Imam Hafiz. Kemudian juga yang perlu kita ketahui sebagai referensi kita. Nah, pengulangan berdasarkan huruf, isim, dan fiil ya. Nah, adapun huruf mewakili 34,4%, sedangkan isim mewakili 37,7%, dan fiil mewakili 27,9%. Sedangkan pengulangan mufradat yang paling sering diulang dalam Al-Quran itu yang pertama ada 185 huruf diulang sebanyak 26.786 kali, mewakili 34,4%. Nah, kemudian ada 105 isim sering diulang sebanyak 10.477 kali, mewakili 13%. Sedangkan fiil ada 110 fiil yang sering diulang sebanyak 12.773 kali, mewakili 16%. Sedangkan 140 isim dan fiil yang terjemahnya sama dengan bahasa Indonesia diulang sebanyak 10.096 kali, mewakili 13%. Nah, kenapa kita kaitkan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah tunjuk ya, tunjuk bagi kita umat Islam khususnya. Oke. Qala Syekh dari Syed Muhammad Salim Al-Yaman, beliau berkata bahwa al-lughatul arabiyyah dia lughatul Quran. Artinya bahasa Arab adalah bahasa Quran. Wa hiya lughatus sunnah wa hiya lughatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya lughatus sahabah al-kiram. Izan lughatul Islam hiya lughatul Arabiyyah. Artinya Syekh Dr. Syadi Muhammad Salim mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, kemudian bahasa Sunnah, kemudian bahasa Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, kemudian bahasa para sahabat yang mulia. Maka bahasa Islam, bahasa orang Islam adalah bahasa Arab. Dan juga yang perlu kita ketahui, kita sebut saja di sini ada 4 pilar penting dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada mahara istima atau keterampilan mengajar, kemudian ada mahara kalam, keterampilan berbicara, kemudian ada mahara kiroah, keterampilan membaca, dan yang keempat itu adalah mahara kitabah. Artinya 4 pilar ini yang saling berhubungan. Kemudian yang pertama itu mahara istima ya. Mahara istima di sini merupakan komponen yang sangat penting karena istima adalah sarana pertama yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Artinya mendengarkan adalah salah satu sarana yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keterampilan ini juga dapat menguasai keterampilan yang lain seperti kalam, qiraah, dan kitabah tadi. Nah, keterampilan istima ini keterampilan mendengarkan mufradat bahasa Arab baik berupa cerita misalnya, percakapan maupun
nas-nas yang biasanya